wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Langkah yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan setinggi sanjung sedalam puja sebanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliau kelak yang kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Banyak hormat kami yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 4 Ciabu. Begitu juga yang kami hormati Ibu Bimbingan Konseling atau Ibu BK. Begitu juga Bapak dan Ibu guru sekalian, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua wali murid yang sudah berkenan untuk hadir memenuhi undangan yang telah kami sampaikan kemarin. Di sini Bapak Ibu, seluruh orang tua murid dari anak didik kita khusus yang kami undang pada hari ini adalah hanya siswa kelas 7. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan kita atau tujuan kami mengundang Bapak-bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal-hal, poin-poin yang penting yang ingin kami sampaikan kepada orang tua kami semua. Silakan masuk, Bu. Nah, di sini juga kami sampaikan dalam hal-hal poin-poin yang penting yang ingin kami sampaikan tersebut nanti akan dijabarluaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Namun walaupun begitu, sedikit inti dari pertemuan kita ini tidak lain tidak bukan orang tua kami semua adalah untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita ini. Budaya positif yang kami maksud di sini adalah bagaimana nantinya anak-anak didik kita semua, anak-anak didik kita yang belajar di sekolah kita ini bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga mereka mengikuti pembelajaran dengan benar. Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tua kami semua yang telah mempercayakan anak didik kami semua untuk sekolah di sini. Itu ungkapan terima kasih kami sangat besar. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh orang tua semua bisa kami emban dengan baik sehingga anak-anak kita tersebut bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini nanti akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, tapi sedikit juga kami sampaikan sebelum dibuka. Harapan kami kepada kita semua, kami mohon untuk kerjasama daripada orang tua hebat kami semua. Tanpa kerjasama kita semua, anak didik ataupun tujuan pembelajaran nantinya atau cita-cita atau harapan kita kepada anak didik kami semua itu tidak akan dapat tercapai. Seperti yang ingin kami sampaikan sebelum kita panjang lebar nanti, perlu kami sampaikan kepada orang tua kami semua. Anak didik kita di sini hanya sekitar 5 atau 6 jam, mulai dari jam 8 atau setengah 8 sampai nanti jam setengah 2. Nah, selebihnya sisanya nanti di rumah. Harapan kami kepada orang tua, marilah sama-sama beban untuk bagaimana anak didik kita ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tanpa ada kerjasama kita, mustahil keinginan kami ini akan tercapai. Sekali lagi satu poin yang ingin kami sampaikan kepada orang tua hebat kami, bahwasanya apapun nantinya kita semua, anak didik kita ini sebetulnya tidak ada yang bandel, tidak ada yang jahat, tidak ada yang bodoh. Ini harus kita bina mereka dengan penuh kasih sayang. Harus kita perhatikan mereka, karena program pemerintah sekarang bagaimana anak-anak sekolah ini bisa belajar dengan baik dan benar, mereka mendapatkan hak-hak mereka dengan benar. Jadi dalam mendidik anak perlu kami sampaikan, maka harus penuh dengan kasih sayang.
Apalagi kami harapkan kepada orang tua, kami bersyukur. Alhamdulillah yang datang ibu-ibu. Kalau di rapat-rapat apa, ini syukur ibu-ibu, karena ibulah yang paling dekat dengan anak. Ketika anak berhasil, kunci utamanya itu adalah sama ibunya. Jadi mari kita dekati anak-anak kita. Pesan saya, mari kita dekati anak-anak kita, dekati ibu. Jangan hanya kita marahi aja, itu sebetulnya salah. Kita marahi salah, enggak. Ditanya dulu, coba sering konsultasi apa kemauannya, di mana kendalanya, kenapa dia terjadi seperti itu. Jadi kunci utamanya, seringlah kita berbicara, sering komunikasi dengan mereka. Karena apapun ceritanya, ibu paling dekat dengan anak. Ketika saya yakin kita semua ini pasti sangat sayang kepada anak, kasih sayang itulah mari kita luahkan kepada mereka. Terima kasih. Mungkin Ibu Kepala Sekolah sudah ada di sini, nanti beliau akan menyampaikan panjang lebar tentang apa tujuannya. Tapi untuk mengambil berkah, marilah sama-sama kita buka acara pertemuan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maka untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa poin atau sekaligus kata sambutan dalam pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Maka kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Karena atributnya sekarang bukan yang di sablon-sablon, kita atribut yang di bordil. Itu ya, itu mengenai atribut. Terus seluruh sekolah yang ada di Madinah ini itu dianjurkan pakai baju batik anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, itu pakai baju batik, dan itu juga tidak dari sekolah. Ya, itu nanti kita musyawarahkan macam mana caranya. Dan untuk baju bor, baju olahraga, untuk bornya ya baju olahraga, baju PCOK itu wajib kita juga nanti kita adakan. Itu juga bukan dari sekolah. Jadi ada 3 item yang bukan dari sekolah. Yang pertamanya itu atribut sekolah. Yang kedua baju batik. Dan yang ketiga baju olahraga. Baju olahraga ini wajib juga Bapak Ibu, harus kita adakan. Harus pakai baju batik anak-anak kita. Kenapa? Karena nanti hari Sabtu ini ada literasi untuk senam pagi. Jadi untuk satu hari itu anak-anak kita pakai baju olahraga di sekolah. Belajar juga pakai baju olahraga. Mulai dari pagi. Pagi mereka sudah dari rumah sudah pakai baju olahraga sampai pulang. Itu kita khusus baju olahraga anak-anaknya. Jadi Senin sampai Jumat baju sekolah, Sabtu baru pakai baju olahraga. Itu khusus kelas 7. Kelas 8 dan 9 itu tidak kami bebankan lagi. Apalagi kelas 9 mau tamat Pak, mau tamat Bu, nggak lagi dibebankan. Ini kelas 7 karena mau 3 tahun di sini. Jadi itu wajib ada. Itu nanti kita musyawarahkan juga. Dan untuk yang ketiga yaitu mengenai kit. Ya Bapak Ibu, dari SD anak-anak kami sekalian itu sudah ada kitnya, ada bantuan dari pemerintah yang sudah dapat. Itu nanti akan kami minta lagi berkasnya. Bapak Ibu tunggu saja kapan kami mau minta berkasnya, akan kami urus. Dari SD pindahlah ke SMP biar dapat lagi bantuan anak Bapak Ibu. Nanti ada persyaratan yang mau dipenuhi, itu nanti kami sampaikan ke anak-anak, baru disiapkan dari rumah dibawa ke sini. Dan yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu di SD itu bantuannya, dana bantuan anak kita dapat keluar, ada ATM-nya, ya kan? Ada, sebagian ada, ya. Nah, sebagian sudah ngurus. Nah, kalau yang tidak ada, ini yang mau kita bicarakan. Sebagian ada yang sudah mengurus. Yang di SD dulu ada ATM-nya. Carilah dana bantuan ini. Diambilnya lah dari ATM, diambil orang tuanya, ya, diambil orang tuanya. Terus waktu di SD dulu tidak perlu lapor. Kalau setelah SMP ini sudah ketat Bu. Kalau sudah diambil dari ATM, lapor ke sini.
Nanti untuk tahap berikutnya anak ibu biar dapat lagi. Bisa saja yang tidak dilaporkan itu tidak mendapat. Tidak kalian laporkan, tidak bapak ibu laporkan ke sini, itu tidak keluar lagi karena tidak kami entry, tidak kami data lagi dia. Tidak tahu kami yang sudah diambil dari ATM, dari dari buku tabungan itu melalui ATM. Kalaupun sudah diambil dari ATM, kan ada stok pengambilan. Jangan hilang. Kalau itu hilang, berabe lagi. Itu disimpan stok pengambilan itu disimpan. Itu nanti diserahkan ke pihak sekolah agar itu lagi diajukan ke bank. Kalau yang diambil dari ATM. Ya, kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tidak lain tidak bukan adalah demi majunya sekolah kita ini. Jadi alhamdulillah Ibu itu sudah disampaikannya tadi jauh-jauh Bu dari Panyabungan demi membina sekolah yang ada di kelurahan kita ini. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan di sekolah kita ini sebelumnya. Sedikit bercerita Bapak Ibu. Saya sudah di sini mulai 2014. Saya merasakan begitu sulit untuk bagaimana sekolah kita ini agar maju. Satu, mungkin dari kekurangan kita juga sebagai guru atau lain sebagainya, banyak tadi faktor-faktornya. Banyak terjadi anak-anak kita itu yang di luar kebiasaan kenakalannya. Contoh, dulu kami sangat kewalahan Bu untuk membina anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa saya bilang kewalahan? Masih banyak dulu anak-anak yang berani Bu. Ya silakan duduk Arni. Kenapa tadi Arni? Tadi Pak, di depan kelas 4 ada yang bilang nama orang tua. Terus Oh, ada yang bilang nama orang tua. iya Pak. Terus perasaan Arni gimana sekarang? Berarti lagi bersedih? Iya Pak, Ya. terus saya Marah. Betul, memang kalau Bapak pun seandainya disebut nama orang tua Bapak, si Bapak juga akan marah. Itu hal yang lumrah. Cuman di sini kamu tadi, terus kamu apain dia? saya marah sama dia Pak, tapi karena saya tidak bisa melawan, saya datang ke sini. Oh ya, kamu Arni sudah melakukan suatu hal yang benar, yaitu membela diri. Kalau seandainya Bapak juga sebagai Arni dibilang nama orang tua Bapak juga pasti akan marah, bersedih. Itu hal yang wajar sebagai manusia. Seharusnya Arni masih bisa, tapi Arni kan sebetulnya masih bisa berbuat membalasnya kan? Iya Pak. Tapi syukur, betul Arni bisa membalasnya, tapi Arni tidak buat itu karena Arni masih berpikiran yang benar. Dan kamu pasti punya alasan kenapa tadi bersedih, kenapa laporan sama Bapak berbuat seperti itu? Ada alasannya? Ada Pak, karena dia menyebut nama orang tua kita, karena kita nggak punya salah. Oh, dia menyebut nama orang tua kita, sementara Arni tidak salah kan? Itu sekali ya. Iya, Pak. Kamu Bapak bangga, Bapak kamu juga patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi. Karena hal seperti ini Bapak lihat di sekolah kita masih banyak anak-anak yang menyebut nama orang tuanya, Iya, padahal Pak. orang tua kita tidak salah. Jadi Bapak bangga, kamu sudah melindungi dirimu Bapak, kamu laporkan ke Bapak. Iya. Nah ini harus dipertahankan, ya kan? Pertahankan. Tapi kalau pertahankan cara yang baik menurut Arni bagaimana menyelesaikan ini tadi? Setelah dia sebutkan, apakah Arni sudah bilang sama dia dengan bisa jadi dibilang dengan baik? Enggak, saya bilangnya sambil marah-marah, karena kan Pak, Ya. orang tua kita nggak salah, mungkin orang kita lagi cari nafkah di luar sana. Oh ya, itu bagus juga. Arni telah mempertahankan, melindungi diri Arni. Oke, baik. Sekarang mau Bapak tanya sama Arni, khususnya di kelas kita ini Bapak sebagai wali kelas. Apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita perbuat untuk menangani tentang saling menyebut nama ayah untuk menghina ini? Kira-kira apa yang kita buat di kelas kalian untuk lebih baik? Untuk lebih baik sih agar diperketat dan dibuat peraturan agar tidak
menyebutkan nama orang tua sesama murid. Karena kan Pak, nama orang tua itu bukan adik mereka. Oh, nama orang tua bukan adik mereka, ya betul sekali. Bapak akan musyawarahkan sesama dari kelas kita ini. Jadi Bapak sampaikan ini akan menjadi keyakinan atau kesepakatan kita bersama. Kalau seandainya ini sudah berjalan dengan baik, kira-kira menurut Arni bagaimana kelas kita ini? Agar lebih nyaman sih Pak, dan tidak ada perkelahian lagi di kelas ini, dan tidak ada yang saling menghina sesama murid. Oh ya, bagus. Jadi keinginan Arni ke depan, Arni itu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi lebih baik dan tidak seperti mereka yang menilang nama orang tua tanpa ada salah. Oke, baik. Terima kasih Arni. Inilah mungkin kamu datang ke sini, menurut Bapak ini suatu kebanggaan sama Bapak. Nah, yang penting ke depannya seperti yang sudah disampaikan Arni tadi, mudah-mudahan kelas kita ini memiliki keyakinan bersama agar tidak terulang kembali perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan cita-cita atau harapan akan kita buat bersama nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Begitu ya anak ya. Ini sudah ada usulan-usulan yang kalian sampaikan untuk keyakinan kelas kita. Nah, baik. Di sini ada yang pertama mengusulkan dari salah satu kamu, saling tolong. Bagus. Berarti nggak apa-apa, yang serupa nanti nggak ditulis lagi, kita samakan ya. Saling tolong menolong. Ada dari kawan kamu juga membersihkan kelas sehari-hari. Kita tuliskan, sepakat? Ya, membersihkan kelas sehari-hari. Yang selanjutnya, saling menghargai sesama. Bagus, ini usulannya bagus-bagus Bapak lihat. Saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman. Ada lagi selanjutnya, saling tolong menolong sesama teman. Sudah ada, berarti sudah 2 orang ini mengusulkan ini ya, bagus. Selanjutnya, saya ingin kelas ini indah dan bersih. Bagus itu usulannya. Apa dia katakan? Saya ingin kelas ini indah dan bersih. Baik, bagus usulan dari anak Bapak sekalian. Selanjutnya, ingin kelas cantik dan bersih. Sama nggak? Sama. Berarti ini juga sudah 2 orang. Ini 2 ya, 2 orang. Bagus. Ingin kelas ini rapi dan kelas ini cantik. Sama nggak? Sama. Kita samakan aja ya. Kelas ini bersih, indah dan indah itu kan cantik ya. Oke, anak Bapak sekalian. Menghormati guru saat datang. Sepakat? Bagus usulannya Bapak lihat. Halo guys. Lagi. Menghormati guru saat datang. Bapak tanya dulu, kira-kira bagaimana caranya? Datang dulu. Assalamualaikum. Jawab Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba kita sepakati, waalaikumsalamnya berdiri semua ya. Assalamualaikum kata guru, berdiri semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Iya Pak. Bisa kan? Oke. Baik. Yang bersih biar nyaman. Ada nggak di sini? Ada. Ya, saya ingin kelas ini bersih, indah, bersih dan nyaman. Tambah ya. Nyaman. Kalau sudah bersih, udah 4 orang. Berarti banyak di sini yang cinta akan kebersihan. Baik. Selanjutnya, mengikuti peraturan sekolah. Banyak peraturan sekolah. Maunya disebutkan salah satu. Ditulis nggak itu? Apa-apa. Ini sudah semua peraturan sekolah. Berarti dia ini
nggak bagus mengusulkannya, dia mau mengikuti semua maunya. Ini bagus usulannya. Belajar tertib. Setuju kan? Bentar ya. Belajar tertib. Baik, anak bapak sekalian. Anak bapak sekalian, demikianlah kesepakatan kelas yang ingin kita buka. Nah, untuk selanjutnya anak bapak ini akan kita terapkan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang menjelang sore anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kegiatan kita hari ini, Ibu ingin membuat suatu peraturan kelas. Nah, di sini tugas kalian, anak-anak Ibu membuat satu atau boleh lebih dari satu peraturan kelas, menggali peraturan kelas. Nah, nanti di sini Ibu sudah menyediakan post-it. Di sini anak-anak Ibu nanti menulis di sini tentang peraturan tersebut, dan nanti kita akan menempelkan di poster. Ibu membagikan ya. Satu kertas berapa ini, Bu? Satu pendapat apa boleh? Boleh lebih dari satu. Saya rasa satu kertas saja berbeda, enak banget. Kurang nanti ya. Boleh, kalau kurang nanti minta tambah saja. Kelas singguhan satu aja satu orang, Iya. tapi bisa bermacam-macam. Kadang gini, Bu, yang jadi kendala nanti pas membahasnya untuk per item ini. Ya, nanti kalau misalnya kurang minta aja sama Ibu. Ya, anak-anak Ibu. Iya. Pause dulu, Pak. Ya, Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari dari awal, kita akan membentuk peraturan kelas. Tadi di langkah bagian pertama, kita semua telah membuat peraturan kelas, di mana sudah sekalian tadi dari anak bapak sekalian mengusulkan atau mencatat satu persatu atau ada beberapa bagian dari peraturan kelas. Nah, anak bapak sekalian, sekarang mari kita melanjutkan yaitu untuk bagaimana kita periksa dulu satu persatu. Kita periksa dulu satu persatu usulan peraturan kelas ini. Kita mau merubahnya menjadi kalimat atau peraturan yang positif. Baik, ini ada usulan yang pertama, yaitu tidak boleh mencoret dinding kelas, meja dan kursi. Bagaimana menurut anak bapak sekalian? Apakah ini kalimat positif? Sudah kalimat positif atau belum? Nah, tidak boleh mencoret dinding di kelas, meja dan kursi. Apakah ini sudah kalimat positif? Negatif, Pak. Masih negatif ya? Oke. Coba, ini Bapak mengharap semuanya untuk bagaimana kita ubah ini menjadi kalimat positif. Ada siapa yang bersedia mengusulkan? Tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, meja dan kursi. Kalimat positif ya Pak? Ya, Pak Sariman? Mungkin dilarang mencoret-coret meja, kursi, dan seterusnya. Dilarang mencoret dinding kelas, meja dan kursi. Ya, gimana itu dari? Jadikan dinding indah dan bersih. Jadikan dinding indah dan bersih. Saya rasa betul apa yang disampaikan ini. Kalau dilarang dengan tidak boleh hampir sama. Jadi kalimat yang bagus menjaga, ya, menjaga. Jadi saya lagi Pak, jaga fasilitas sekolah. Mana? Apa yang kita sebut? Jadikan itu positifnya ya mungkin jadikan dinding kelas indah dan bersih. Nggak usah pakai ma ya. Jadikan. Ini nggak masalah perurutan apa dari bahasa satu aja nanti. Ya, jadikan dinding. Iya. Dinding indah
dan bersih. Baik, terima kasih. Baik, usulan yang kedua. Baik, masuk ke usulan dari teman yang kedua, berbicara yang sopan. Apakah sini sudah kalimat positif? Nah, sepakat ya, berbicara yang sopan. Kemudian jangan ribut di kelas. Apakah ini kalimat positif atau tidak? Tidak saya. Coba mendapat? Tidak. Tidak. Ini masih belum kalimat positif. Jangan. Ini kita rubah. Ada usulan apa kira-kira kalimat positifnya? Jagalah kenyamanan kelas. Misalnya saya, Bapak rasa ini tidaklah, jangan lari dari ribut. Belajar dengan tenang. Dan selain belajar dengan tenang. Ini tuh ya, ya belajar dengan tenang. Berarti kan tidak ribut. Bagus. Ya, belajar dengan tenang. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, memasuki ruangan sebelum guru masuk ke kelas. Hadir tepat waktu. Kalimat positifnya. Iya, baik. Hadir tepat waktu. Memberi salam. Itu mungkin memang sudah positif ya. Sudah. Ini saya memberi salam. Selanjutnya di sini ada menghargai sesama teman. Itu sudah. Ya, sepakat ya. Menghargai sesama teman. Ada lagi satu lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kira-kira ada nggak yang berhubungan ke sini? Nggak ada ya, masih ya? Yang dapat nggak kan? Ini kan dinding ya. Buang sampah pada. Baik, terima kasih Bapak. Nah, masih ada juga tidak terlambat mengikuti pembelajaran. Ya, hadir tepat waktu. Baik, terima kasih. Jangan berlari-lari di kelas. Bisa itu Pak, bisa belajar. Yang mana? Belajar dengan tenang. Berarti tidak perlu kita tulis lagi. Tidak meludah sembarangan. Ini ada enggak? Kebersihan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan dan kesehatan. Apa kesehatan masuk nggak? Kalau tidak bersih biasanya sehat. Jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga Kebersihan kebersihan kelas. kelas. Senantiasa menjaga kebersihan. Kelas. Oke, baik. Anak-anak Bapak sekalian masih ada satu lagi. Datang tepat waktu. Baik, datang tepat waktu. Sudah di sini hadir Tepat waktu. Baik, Bapak kasih nomor dulu anak Bapak sekalian. Ternyata dari kesepakatan yang kita buat tadi telah menghasilkan 8 peraturan. Nah, mungkin inilah anak-anak sekalian. Terima kasih atas tantangannya. Yang tadi kita sudah merubah dari usulan-usulan peraturan yang kita sepakati tadi, kita rubah menjadi kalimat positif. Inilah hasilnya. Yang pertama, jadikan dinding indah dan bersih. Yang selanjutnya, berbicara yang sopan. 3, belajar dengan tenang. Yang keempat, hadir tepat waktu. Yang kelima, memberi salam. Dan yang keenam, menghargai sesama teman. 7, buang sampah pada tempatnya. Dan 8, menjaga kebersihan kelas. Oke, demikianlah diskusi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Action mulai. Oke, baiklah Ananda semua. Tadi sudah kita lihat langkah 1, langkah 2 untuk membuat yang namanya di sini keyakinan di kelas itu ya. Jadi di sini tadi sudah kita dapatkan. Jadi kita ingin melihat yang namanya nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas yang sudah kita musyawarahkan ini ya. Untuk yang pertama, jadikan dinding indah dan bersih. Ini kira-kira Ananda semua apa nilai kebajikan yang kita buat? Jaga Ya, kebersihan. menjaga ini Pak. Kalau dinding itu bersih, kita itu di ruangan nyaman belajar juga sehat dalam pembelajaran. Nah, jadi apa cocok Pak?
kebersihan daripada iman mungkin ya. Sebagian dari iman. Sebagian dari iman ya. Nilai kebajikannya di sini. Biasa saja Pak nilai kebajikannya baru. Ya biar menyangkut semuanya kan satu ini. Yusni, sini biar saya tisu. Baru terusan ya. Jadi kening indah dan bersih. Apa tadi Pak? Apa? Oh, Kenyamanan. kenyamanan. Kebersihan luar ya. Kenyamanan dan kenyamanan. Ya kebersihan di bisa. Kelas menjadi indah. Kening indah dan bersih. Oh, udah indah. Apa Kebersihan kriteria? dan keindahan. Iya, kebersihan dan keindahan. Ya, kebersihan dan keindahan. Kebajikannya Ya. kebersihan dan Itu yang keindahan. ya, ya. Oke. Kebersihan ya. Baik, Anda semua itu yang Ya. pertama. Kemudian yang kedua ada berbicara yang sopan. Ini kira-kira apa? Oh, Nilai kebajikannya. Berbicara yang sopan. Menjaga adab. Berarti apa? Integritas apa sopan santun. Sopan Sopan santun. santun ya. Ya Pak, sopan santun Pak. Sopan santun. Sopan santun. Adab sopan santun. Adab sopan santun atau sopan santun? Sopan santun. Sebenarnya kan adab. Udah sopan santun udah ada. Sudah ada ya. Udah ada. Udah merangkum gitu ya. Ya. Oke, sopan Sopan santun nilai kebajikan yang kedua. dan Santun. santun ya, nilai kebajikan yang nomor Dua. dua ya. Masuk kita ke nomor yang ketiga yaitu belajar dengan tenang. Kenyamanan. Apa kondusif? Belajar dengan tenang itu apa kira-kira Anda semua? Belajar dengan Nilai kebajikannya belajar Kenyaman. dengan tenang. Ketenangan, kenyamanan. kenyamanan apa ketenangan? Kenyamanan Pak. Nyaman. Nyaman. Oke, kita Kenyamanan. buat Kenyamanan. Kenyamanan ya. Ya. Oke, baik. Yang keempat ada kita lihat hadir tepat waktu. Disiplin. Disiplin apa tanggung jawab? Kita ada tanggung jawab Tanggung jawab. dan tanggung jawab itu dua. Ya sebenarnya lebih dominan ke disiplin. ya. Disiplin. Oke, Disiplin Pak, disiplin. Nilai kebajikannya disiplin Pak. disiplin. Waktu ada waktunya. Gak usah dah. Enggak usah disiplin aja Pak. Biar Banyak loh. Pakai feedback. Nanti dia timbul. Oh, iya. Disiplin itu banyak loh. Disiplin Ya, berpakaian ya. pun ada. Iya, iya. Kemudian yang kelima ada memberi salam. Ini apa yang kebajikannya? Beriman dan bertakwa apa etika apa Etika. kesopanan juga? Etika apa Kita masuk memberi salam? memberi salam. Arah ke etika itu atau Hormat. hormat etika. Ke akhlak. Saya rasa ke akhlak apa ke Kebajikannya ke akhlak. ke akhlak? Akhlak. Iya. Ke tingkah laku ya. Etika sama juga ada itu etika. Ada tingkah laku, ada akhlak. Tergantung bahasa, terserah bahasanya. Etika aja. Etika. Ya, etika. Nilai kebaikannya etika ya. Etika ya. Beretika. Etika. Lima, Beretika. Ya, beretika. Tata krama. Ya, etika tata krama. ya. Lalu kita lanjut ada ke nomor 6 menghargai. Boleh ditambah, boleh Etika garing tata krama. Oh iya. Ya, Pak. Tata krama. Krama. mata. Oke ya, kita semua melanjutkan ke nomor 6 menghargai sesama Teman. Ini apa kriteria? Kasih sayang apa menghormati? Oh, menghormati. Menghormati. Ya, Saling menghormati. Saling menghormati. Iya. Ikannya saling Saling menghormati. Saling menghormati ya. Saling menghormati. Kemudian lanjut kita ke nomor 7, buang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kebersihan. Kebersihan dahan. Bapak tulis saja Pak di sini. Kebersihan gitu. Ya. Biar tahu nomor 7 itu memang Ya, kebersihannya, nilai kebajikannya. Kebersihan ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 menjaga kebersihan kelas. Ya. Sama kebersihan. Kebersihannya kebersihan. Nah, jadi
Jadi Anda semua, inilah nilai kebajikan yang kita buat dalam keyakinan kelas kita. Ada yang mau ditanyakan Anda semua tentang ini? Aman Pak, paham Pak. Pak. Oke ya. Iya. Oke, baru kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat. Itu ada tampak Putus ini. dan tidak tampak seperti Oke, misalnya dari peraturan yang pertama, menjadikan dinding indah dan bersih. Tampak sepertinya, jadikan dinding tampak sepertinya itu bukan jangan coret-coret. Iya kan? Boleh di tidak tampak sepertinya, jangan Dari mana kok menghindar? Kok menghindar? Tadi murid. Muridnya tampak juga. bicara yang sopan. Apakah dia tampak seperti? Hah? Apakah ini bisa kita masukkan di sini? Bisa. Berbicara yang Berbicara sopan. Berbicara Berbicara selalu sopan jadi. Keyakinan kelas kali menghargai apa yang mau kita buat. Selalu dulu. tidak tampak sepertinya. Berbicara kasar. Tidak boleh ya, tidak boleh berbicara kasar. Berbicara kasar. Iya, ketika dia Di sini bukan lawannya loh. Enggak, ketika dia berbicara tidak kasar, Oh bisa. berbicara kasar, berarti dia tidak tampak seperti poin yang itu, Bu. Iya, tapi Berbicara sopan, tapi itu bukan Oh, gitu. bukan antonim. Bukan antonim. Antonim, dia pemilihan kalimatnya itu. Tidak. Iya, Bu. Kalau tidak boleh Berbicara. iya masih sama itu. Up dulu, Pak. Up dulu. Itu yang tadi. Belajar yang tenang, apakah masuk di kolom Tampak ini? seperti iya. Belajar yang tenang. Iya. Di sini kalimatnya berlari-lari di kelas. Ya, bisa berlari di kelas. Ribut, Berlari-lari. mengganggu teman. Ketertiban. Apa yang mau kita buat? Berarti ya, betul. Ribut di kelas. Ya, berbicara sama teman. Ya, Oke. saat belajar. Yang keempat, hadir tepat waktu. Udah Ya, pas. Bapak Bu ya, tampak seperti. Keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Dari kata-kata ketertiban. Dan belajar. Kalau boleh diulang semua. Sering terlambat Bu. Terlambat. Sudah terlambat masuk di kelas. Terlambat masuk kelas aja udah bisa nggak Bang? Terlambat masuk kelas. Yang kelima, Terlambat masuk kelas itu. Karena di kelas. Ya, ambil salam Mas Bu. Ambil salam. Tidak tampak seperti. Itu harus kita laksanakan. Keyakinan berarti di sini Nyelonong. nyelonong Apa bahasa Indonesianya? Iya, Sabakunya. iya. permisi. Oh, Tidak. enggak, jangan pakai tidak. Nyelonong itu kan tadi berarti nggak pakai salam dia kan? Bahasa Indonesianya nyelonong. Sembrono Sembarangan. Masuk kelas sembarangan. Masuk kelas. Ya, kan gitu. Masuk kelas tanpa izin. Oke, boleh. Masuk kelas tanpa izin. Iya, betul. Itu kalimatnya. Pas.
menghargai sesama teman. Tidak tampak seperti Tidak tampak sepertinya. cuek tadi ya, cuek acuh enggak, bukan, menghargai sesama teman. Sering membuli bisa. Ya, sering membuli, betul, sering membuli. Memilih-milih teman bisa. Ya, Bisa juga. ya bisa juga memilih-milih teman. Ya itu aja. Apakah sekalian aja? Iya. Nek. Iya, tidak tambahnya. Ya, Pak Sariman Sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Yang selanjutnya berpakaian rapi. Dan masalahnya memang kita semua bingung kan. Yang Terakhir. ada menjaga kebersihan kelas. Tidak bisa di sini kan. Ya. Guru dan murid tak. Bisa juga tetap yang itu. Ini nanti kan dibahas lagi. Iya, yang kelima. dibasakin dulu. Berarti di sini Ya, urusan kelas. Bisa juga Menjaga kebersihan kelas. Meludah sembarangan. Itu kan jorok juga. Oh, yang tadi ya maksudnya Iya, nggak ada tadi meludah kan. Terserah. Menjaga kebersihan kelas berarti tidak melaksanakan piket kelas, soalnya bisa juga. jorok. iya. Sering terlambat piket. Terlambat piket ya. Ya, Tidak melaksanakan piket. Terlambat piket. terlambat piket pun tadi. Tidak piket jadi. Tidak. Oh, terlambat piket. Malas membersihkan Terlambat kelas. pergi, Tidak. terlambat kebersihan. Tidak tampak seperti Tidak tampak seperti berarti sampah berserakan di kelas. Sebenarnya menjaga kebersihan kelas berarti sampah berserakan di kelas. Sudah. Tidak tampak seperti sampah berserakan. Terlambat piket enggak? Terlambat. Ya. Menjaga kebersihan kelas. karena menjaga tidak tampak enggak. seperti Berarti sampahnya berserakan itu. tidak tampak seperti berarti Tidak tampak seperti menjaga. Iya lah menjaga ya kan. menjaga kebersihan kelas. Sembarangan itu tadi. Buang kotoran sebenarnya sama. Sampah Ya, berserakan. buang sampah. Sampah berserakan di kelas itu. Ya udah gini aja. Ya. Oke. Buang sampah sembarangan. Ya. Ini sama buang sampah sembarangan. Ya, Bisa. Oke, selesai. Oh. Nah, baiklah. Itu tadi hasil dari pembahasan peraturan keyakinan kelas kita dengan model dengan tabel T. Baik, kalau ini tugas Sama aja. Dulu. Demikianlah, Ya. hasil pembahasan keyakinan kelas kita dengan tabel T. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, di sini sudah tertera ada keyakinan kelas kita ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas kita pun sudah ada. Kemudian tampaknya seperti apa dan tidak tampaknya seperti apa pun dari keyakinan kelas ini sudah nampak sama kita semuanya kan. Nah di sini ibu nanti akan bagi tugas ini kepada anak ibu berpasangan ya kan. Lili dengan Nora satu pasangan, Sahriman dengan Sangkor berpasangan ya kan. Nah ibu Lili dengan ibu Nora nih kira-kira yang mana kita buat ini kan tadi masih bernilai positif ya peraturan kita ya, nilai kebajikannya sudah ya, maka kita fokuskanlah keyakinan kelas kita yang nomor 1 kira-kira apa kita buat. Nah kita bisa urutkan di sini apakah cocok nanti kita buat di sini pertama sekali memberi salam. Ya. Nah cocok ya. Nah, boleh kasih mana tadi apanya anak ibu. Nah kerjasama ya. Ibu Lili dengan Bu Nora berpasangan. Gimana kita
Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ada nomor 4 namanya, Bu. Nomor 1. Kita buat di sini apa? Memberi salam bisa kita jadikan ini peraturan positif ini memberi salam. Ya, yang pertama setuju Bu. Nah, Memberi salam. Ada tadi punya saya loh. Berapa? 4 namanya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kira-kira urutannya yang mana duluan kita buat? Untuk keyakinan kelas hadir tepat waktu. Bagus untuk kelompok Bu Nora, Pak Sangkot harus ya. Harus nanti kasih. Yang kedua adalah hadir tepat waktu. Oke, lanjut yang ketiga keyakinan kelas kita. Ayo, kelompok ini dulu. Ayo, kelompok ini yang mana? Belajar dengan tenang. Cocok. Setelah kita hadir tepat waktu, maka kita perlu ketenangan belajar. Belajar dulu dengan tenang. Nanti setelah ada diskusi baru berbicara dengan sopan. Nah, berarti bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi mana tadi? Belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Iya. Sama. Belajar dengan tenang. Oke, boleh tunjuk tangan duluan ya. Yang keempat kira-kira apa urutannya? Yang mana? Yang keempat? Kedua, berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Ketika nanti kita diskusi harus berbicara yang Sopan. Berbicara yang sopan. Oke. Nah, yang kelima, Menghargai sesama teman. iya bagus. Menghargai sesama teman. Habis. Keyakinan kelas. Sama. Oke, yang keenam. Ayo, lomba-lomba, cepat. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan Kan kelas. tinggal jadikan dinding indah dan bersih, buang sampah pada tempat. Kebersihan apa? Kelas. Oke, ada lagi? Atau misalnya coba kita lihat dulu. Apakah di sini misalnya ini sama? Kebersihan Dia kelas. pun biar lebih tertanam di otak masing-masing. Kayak mana? Ayo suara terbanyak. Kira-kira, ayo. Walaupun ada buang sampah. Oke. Berarti milih mana? Membuang sampah Ada apa 4 nih. menjaga Kita yang hadir ada 4. Ayo, yang memilih menjaga kebersihan kelas tunjuk tangan. Ada 3. Tadi berarti nggak membuat lagi ya? Itu dibikin juga. Yang buang sampah juga penyekanannya gitu. Oh, enggak tadi Menjaga kebersihan kan bukan hanya sampahnya aja. karena itu. Coret-coret, Iya, udah Karena menjaga kebersihan kelas sudah Semua. mencakup semua. Iya, Menjadikan dinding indah dan bersih. supaya keyakinan kelas kita jangan terlalu banyak. Ibu Nora nanti pusing menghafal keyakinan kelas kita. Pak Sangkot gitu juga ya kan? Oke, Din ini sampai sini. Ya. Oke, berarti ada 6 keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya kira-kira ini untuk guru dulu ya. Yang bertanggung jawab, seorang guru bertanggung jawab di nomor apa aja? Di nomor apa aja bertanggung jawab seorang guru? Apakah nomor 1 bertanggung jawab gurunya? tanggung jawab bersalam Bu. Gini Iya, Bu. Bu, Kita Pak ya. ya menurut saya memberi salam. Berarti tugas guru di situ selalu menekankan kepada murid untuk memberi salam. Berarti bisa ya nomor 1 guru ya, Ya, bertanggung jawab menekankan, guru. ya, Oke. bertanggung jawab. Berarti dan murid ya, Ya. murid juga. Ya. Nah, nomor 2 hadir tepat waktu. Apakah guru bertanggung jawab? Ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama. Berarti Guru dan murid. juga, murid juga. Nah, kemudian nomor 3 belajar dengan tenang. Murid. Bertanggung jawab murid. Ya, Guru. Mengkondisikannya ya harus juga. Oke, bagus untuk anak ibu yang ibu cintai. Berbicara yang sopan. Apakah guru? Guru sama murid. Guru murid. Oke, terus menghargai sesama teman. Untuk siapa ini? Bisa guru sama rekannya, bisa karena
keyakinan kelas. Berarti karena keyakinan kelas jadi murid. Oke, pintar-pintar kali anak ibu juga. Iya dong. Ibunya juga pintar. Kelas. Ini tanggung jawab guru apa murid? Murid. Loh, gurunya apa boleh? Murid guru dan murid. Guru dan murid. Kalau gurunya udah insya Allah pasti. Sudah dapat, berarti keyakinan kelas kita untuk di kelas kita ini sudah kita peroleh, yaitu ada 6 keyakinan kelas. Ingat, ini semua tanggung jawab kita bersama. Iya Bu. Ya, tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Sudah? Saya mau tanya, Bu. Kalau ada yang melanggar kayak mana ini, Bu? Nah, disinilah bagus kita buat segitiga restitusi. Poin Itu berikutnya. dipanggil, Bu, ya, ke kantor. Iya, udah demikian saja, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perwujudannya mungkin ada tantangannya, kan pasti ya, setiap tunjangan ada tantangannya. Kira-kira apakah isi ini punya target, artinya dalam batas waktu gitu, misalnya dalam 1 tahun atau berapa tahun lah, apakah boleh lagi atau diganti lagi, kira-kira seperti itu, bagaimana? Iya, sesuai dengan pendampingan. Sudah habis. Jam berapa datang? Apakah bahagia? Ini khusus yang disiplin. Ikut istri zaman lagi. Apa? Ikut istri. Harus dikawal. Nerima SK. Yang kedua belum. Istri ya, ikatan suami takut istri. Generasi penerus bangsa yang bisa diasah atau dituntun alam menjadi murid yang berprestasi dan terampil sesuai kontraknya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid untuk dapat memperoleh pembelajaran yang maksimal dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Yang keempat, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah itu harus ditaati dan dilaksanakan. Kalimat yang kelima, menjadikan sekolah kita sekolah yang unggul dan diminati oleh masyarakat dengan cara meningkatkan jumlah pembelajaran sekolah kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa mewujudkan siswa yang terampil, kreatif, dan berakhlak mulia, bertanggung jawab sesuai dengan visi sekolah. Nah, kesimpulannya, cita-cita murid adalah suatu hal yang penting dan mulia untuk diwujudkan ke depannya melalui bimbingan dan dukungan oleh warga sekolah, kepala sekolah, dan orang tua dengan dasar adanya sebuah visi sebagai acuan untuk menuntut murid dan seluruh warga sekolah demi tercapainya mencapai sebuah tujuan atau visi. Jadi, dari semua kesimpulan yang sudah kami buat di sekolah, saya membuat visi, tapi visi ini belum dirapatkan, belum dibuat di komunitas praktisi, belum dibicarakan sama kepala sekolah karena waktunya nggak ada. Kepala sekolah kami panitia dalam KKG, jadi belum ada waktu. Insya Allah hari Senin kami akan melakukan, tapi di sini saya membuat visi atau suatu ide gitu. Nanti yang akan saya sampaikan pada hari Senin, yaitu visinya. Dari kesimpulan itu saya membuat visi kami mewujudkan peserta didik 5B, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkolaboratif, bertanggung jawab, dan berpikir kreatif. Kenapa saya Sekarang Prakasa Perubahan. Pak. Jadi, prakarsa perubahan yang kami buat itu yaitu
mengembangkan pembelajaran untuk dapat meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab siswa agar terwujudnya anak didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Dan di sini dalam mewujudkan Prakasa Perubahan itu, di sini saya menggunakan tahapan Bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu yang pertama B atau buat pertanyaan. Di sini pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan anak didik yang memiliki profil belajar Pancasila, atau apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Dan di sini ada tindakannya, yaitu mencari. Boleh ibu baca aja siapa yang tanda ada dalam tiga menit tadi saya kasih waktu. Jadi poinnya itu Ibu Elita masukkan.